William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Ofler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Ofler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisnen yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.
pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Nederlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Nederlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L.A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W.H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Misi Pergerakan Pantekosta pertama kali masuk ke Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Maret tahun 1927 melalui kota Balikpapan. Adalah seorang warga negara Belanda bernama Groenevoort, pegawai douane Balikpapan, mulai mengadakan persekutuan doa atau kebaktian rumah tangga di rumahnya sendiri dan dihadiri oleh beberapa orang yang sepakat untuk memulai pelayanan Pantekosta. Tahun 1930, seorang pendeta muda Debur, kemudian pendeta Patih Rajawane datang di Balikpapan, mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan terjadi lawatan Allah sehingga beberapa orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Tahun 1932, misionari muda dari Bethel Temple, Seattle, Washington, USA bernama Arlan F. Wassel, kemudian Pendeta L. Johnson dan istri, Pendeta L. Cochran dan Pendeta John Banks datang mengunjungi Balikpapan untuk melayani jemaat-jemaat Pantekosta. Pekerjaan Tuhan semakin berkembang, semakin banyak orang datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tahun 1934, pelayanan di Balikpapan kembali dilayani oleh Groenevoort. Tahun 1949, Jemaat Pantekosta di Balikpapan digembalakan oleh 2 orang gembala wanita
bernama Ines Presso dan Evelyn Tiderman. Tempat ibadah pindah ke Kampung Baru, Jalan Sepaku. Gereja dibangun di atas laut. Waktu itu gereja bernama Pinkster Kerk. Pelayanan tersebut dibantu oleh Bapak Walewangko dan Bapak Rumampuk. Tahun 1960, Pendeta Lim Hoa Seng dibantu oleh Bapak Lawrence, Bapak Lanjang, dan Bapak Nelwan menghadap Kepala Pertamina Balikpapan untuk mendapatkan sebidang tanah pinjaman untuk dibangun gedung gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang kemudian dihibahkan untuk menjadi hak milik dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan digunakan untuk beribadah sampai sekarang. Demikian pekerjaan Tuhan di Balikpapan terus berkembang dan pelayanan dilanjutkan Pendeta Rumimpunu, kemudian Pendeta MJ Tampongangoy, Pendeta MS Tampongangoy Manopo, dan sejak bulan Juni tahun 2005, pengembalaan diteruskan kepada Pendeta Heri Pelealu. Misi Pantai Kosta melalui kota Balikpapan menyebar ke seluruh daerah di Kalimantan Timur, di antaranya Tarakan. Tahun 1935, keluarga Kilapong Sumual pindah dari Balikpapan ke Tarakan. Bersama dengan itu, misi Pantai Kosta dibawa ke Tarakan. Ibu Bet Sumual memulai pelayanan dari rumahnya menjangkau kota Tarakan. Samarinda, tahun 1949, seorang hamba Tuhan Indo-Belanda membawa misi Pantai Kosta ke Samarinda. Kebaktian pertama diadakan di rumah Bapak So Kim Ling. Pelayanan diteruskan oleh Pendeta Suling, kemudian Pendeta Supit sampai tahun 1953. Pendeta Edi Kumolontang sampai tahun 1956, dan pada bulan Oktober 1957, Pendeta Wungkana menggembalakan sidang di Samarinda. Pada awal tahun 1960, sebuah tragedi kebakaran hebat yang menghanguskan 2/3 bagian kota Samarinda. Gereja yang berada di Jalan Panglima Batur telah dikelilingi api, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Gereja tidak terbakar. Bahkan kesaksian seorang polisi yang akan menyelamatkan Pendeta Wungkana dari dalam gereja terkejut karena ketika polisi tersebut memasuki teras gereja, dia tidak merasakan radiasi panas api yang telah mengelilingi seluruh bangunan gereja. Bahkan banyak orang berlindung di dalam gereja bersama Pendeta Wungkana. Tahun 1966, Pendeta Mogo Gibung, kemudian di tahun 1992 diteruskan oleh Pendeta Rudi Tumbel. Kabupaten Pasir, tahun 1953, Pendeta Andrew Mimpunu mengadakan pelayanan misi Pantai Kosta di Sandeley. Pendeta Wasel melayani di Modang. Tahun 1954, Pendeta Abraham Tambaani melayani di Modang. Barong Tongkok, tahun 1954, Pendeta Yan Sondeng dari Sulawesi Utara diutus oleh pimpinan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Kalimantan Timur, ke Barong Tongkok, menempuh perjalanan 3 hari 3 malam, tiba di Melak. Di Barong Tongkok, beliau mulai memberitakan Injil dan misi Pantai Kosta. Barong Tongkok dimenangkan bagi Tuhan setelah mujizat kesembuhan yang dialami Pendeta Yan Sondak karena serangan penyakit malaria tropika. Tahun 1955,
Pendeta Andrew Mimunu ditugaskan ke Hulu Mahakam. Tiba di Tering, berdoa dan puasa, Tuhan membawa beliau ke desa Muara Mujian untuk memulai pelayanan. Tahun 1956 dibuka sidang baru di desa Tukul, Muara Kelian, kemudian Long Iram dan desa-desa lain di sekitarnya. Muara Asa. Tahun 1956, Pendeta Andrew Mimpunu ke Muara Asa disambut oleh Guru Ngendang dan Bapak Baren. Mereka memberitakan Injil di Muara Asa, mengunjungi daerah pedalaman dan sekitarnya, yaitu Tanjung Jan, Dempar, Sentalar, Sembuan, Temulak, dan Terajuk. Galeo Baru Muara Jawa. Tahun 1975, kembali Pendeta A. Mogogibung mengunjungi pedalaman bersama seorang pengerja, yaitu Saudara Yopi Supit. Di Galeo Baru, sementara beliau berkhotbah, disumpit oleh seseorang, tetapi Tuhan menolong sehingga Sumpit tidak mempan, lalu ke Muara Jawa. Tahun 1967, Pendeta O. Erungan membawa misi Pantai Kosta ke hulu Sungai Belayan, tepatnya di Kampung Baru Tabang. Kemudian Guru Apui Bilung melayani juga di sana, diteruskan oleh Pendeta Berni Tambaani. Mereka menjangkau desa-desa Kecamatan Tabang sampai ke Sungai Lunuk. Ritan Baru. Pendeta G. Tamunu memulai pelayanan di desa Ritan Baru. Pada awal tahun 1970, beliau mendoakan seorang bapak yang telah lama sakit dan hampir meninggal dunia. Juga seorang ibu yang kurang lebih 7 bulan tidak bisa melihat cahaya karena sakit parah. Setelah didoakan sembuh, banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Beliau pernah terjatuh ke sungai ketika sungai sedang banjir di malam hari. Baru selamat beberapa jam, padahal beliau tidak tahu berenang. Tetapi Tuhan menolong sehingga beliau selamat. Bontang. Tahun 1976, setelah Pendeta A. Mogogibung merintis pelayanan di Bontang, tahun 1976, maka sidang tersebut dilayani oleh Pendeta B. Longkutoy. Beliau memulai pelayanan di Gereja Persekutuan Pantai Kosta. Setelah beberapa lama, beliau memulai Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tanjung Laut. Pada akhirnya, Bontang dilayani oleh Bapak Pendeta Yan Timbuleng. Tenggarong, tahun 1972, hamba Tuhan, Saudara Biela, melayani di Tenggarong. Lalu pelayanan diteruskan oleh Pendeta Edi Kawatu. Terjadi kekosongan selama 1 tahun. Pendeta Mogogibung menugaskan Pendeta Ekel Tumundo untuk meneruskan pelayanan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, sekarang Gereja Pantai Kosta di Indonesia telah ada di semua kota dan kabupaten, pelosok-pelosok desa atau dusun, bahkan sampai di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan Timur yang tersebar di 25 wilayah gereja dan 500 gereja dan 600 hamba Tuhan yang tersebar di Kalimantan Timur. Pada tanggal 9 sampai 12 Januari 1952, dibentuklah majelis daerah untuk mengorganisir perkembangan jemaat di berbagai daerah. Tahun 1980, sistem kepemimpinan disesuaikan dengan ADART yang telah disempurnakan. Dalam munas tersebut, terpilih sebagai ketua umum Pendeta A.H. Mande. Untuk mengkoordinasikan kurang lebih 13.000 sidang jemaat di seluruh provinsi di Indonesia, GPDI membentuk majelis pusat
sebagai lembaga tertinggi secara nasional dan majelis daerah untuk mengkoordinir sidang jemaat di daerah. Majelis daerah GPDI sudah tersebar dari ujung barat sampai ujung timur negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, GPDI memiliki beberapa perwakilan setingkat majelis daerah di luar negeri, yaitu East Coast USA, West Coast USA, Australia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kanada, Belanda, Singapura, dan Timor Leste. Majelis Daerah ke-13 Gereja Pantekosta di Indonesia dibentuk sejak tahun 1973. Periode tahun 1973 sampai 1980, Ketua Pendeta MJ Tampongangoy. Tahun 1980 sampai 1984, Ketua Pendeta Halumoendong. Tahun 1984 sampai 1991, Ketua Pendeta MJ Tampongangoy. Tahun 1991 sampai tahun 2007, Ketua Pendeta EB Tumundo. Tahun 2007 sampai sekarang, Ketua Pendeta Heri Y.A. Pelealu. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, baik melalui media cetak, televisi, radio, dan KKR-KKR yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang, membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah Gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yesus kekasihku. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, Gereja Pantekosta di Indonesia yang telah mencapai usia 90 tahun. Bapa, kami tahu ada banyak kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat, hingga kami mendukakan hati-Mu, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Bapa, kami berdoa supaya roh persatuan, roh pengampunan, dan roh maaf selalu di hati kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tidak ada lagi perselisihan, akan baik di antara kami, supaya roh-Mu tercurah dalam pelayanan kami. Dan banyak lagi jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah kami roh dan semangat dari opa, oma, para pionir Gereja Pantekosta di Indonesia puluhan tahun yang lalu, supaya tetap menyala dalam jiwa dan pelayanan kami, sehingga kami dapat merasakan lagi urapan dari Tuhan seperti yang dahulu, yang saat ini kurang kami rasakan lagi. Bapa, kami menyerahkan tahun-tahun ke depan Gereja Pantekosta di Indonesia ke dalam tangan-Mu agar semakin berkembang, maju, dan menjadi berkat
bagi bangsa dan negara Republik Indonesia